Baiklah, kami akan mempresentasikan SRS kami. Spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi, rekomendasi musik dan film. Disusun oleh Tania Nisa Malamaluta, Kilali Yonus Tulung, Nekarone Ariel Mokolensam. Yang pertama yaitu identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi dengan identifikasi berikut: nama proyek, pembuatan sistem aplikasi, rekomendasi musik dan film berbasis web, nama produk reco.mnfi, ID produk 5238913. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Yang pertama, customer masuk ke toko. Yang kedua, customer memilih ingin musik atau film. Yang ketiga, customer meminta rekomendasi. Yang keempat, customer memperoleh musik atau film. Berikut di bawah ini adalah diagram dari deskripsi sistem. Yang selanjutnya yaitu to be system. Yang pertama, membuka browser. Yang kedua, memasukkan alamat web aplikasi. Yang ketiga, menampilkan halaman login web. Yang keempat, membuat akun untuk member baru. Yang kelima, login atau masuk untuk member dan admin. Yang keenam, menampilkan halaman utama web. Yang ketujuh, fitur profil menampilkan data diri. Yang kedelapan, fitur pilih jenis, memilih musik atau film. Yang kesembilan, fitur pilih genre, memilih genre musik atau film. Yang ke-10, menampilkan musik atau video yang direkomendasikan. Yang ke-11, melakukan logout atau keluar. Berikut di bawah ini yaitu diagram dari to be system. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Arsitektur ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan dan proses yang terjadi pada aplikasi ini agar dapat berjalan. Pada gambar di bawah ini dijelaskan bagaimana hubungan antara user atau pengguna, web server, dan database server dengan proses yang akan mereka lalui. Ketika user merequest HTML, maka dengan adanya jaringan internet, request akan dikirim ke web server, kemudian mengambil data dari database server, lalu ditampilkan lagi ke user. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup dari perancangan aplikasi yang dibahas meliputi: yang pertama yaitu mengumpulkan informasi yang dapat dikembangkan melalui sistem aplikasi. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah dengan stakeholder terkait. Yang ketiga, mendefinisikan sistem yang dibutuhkan sesuai dengan proses bisnis. Yang keempat, merancang interface aplikasi. Yang kelima, fitur-fitur yang disediakan antara lain user admin dan user visitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania Lamaluta. Baik, yang selanjutnya daftar kebutuhan sistem aplikasi. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Dalam tabel yang ada ini, tabel pertama ada register, prioritas M, deskripsi, mendaftar untuk masuk aplikasi, lalu ada pengisian data pengguna baru, prioritas M, deskripsi, mengisi data pengguna baru di aplikasi. Selanjutnya ada login, prioritas M, deskripsi, masuk aplikasi sebagai pengguna atau admin, lalu ada profil, prioritas M, deskripsi, menampilkan data diri pengguna, lalu memilih musik atau film, prioritas M, deskripsi, menampilkan pilihan untuk musik dan film. Selanjutnya, memilih genre, lalu prioritas M, deskripsi, memilih genre dari musik atau film yang diinginkan pengguna. Lalu ada musik yang ditampilkan, prioritas M, deskripsi, menampilkan musik yang direkomendasikan oleh aplikasi. Lalu ada film yang ditampilkan, deskripsi, prioritas M, deskripsi, menampilkan video yang direkomendasikan oleh aplikasi. Lalu yang terakhir logout, prioritas M, deskripsi, keluar aplikasi sebagai pengguna atau admin. Lalu ada user case diagram. Nah, yang pertama pengguna masuk aplikasi, begitu juga dengan admin masuk aplikasi. Baru pengguna memilih jenis, lalu admin memberikan rekomendasi. Lalu pengguna menampilkan histori rekomendasi, begitu juga dengan admin.
Lalu selanjutnya pengguna menghapus histori atau rekomendasi, lalu pengguna logout, begitu juga dengan admin. Selanjutnya use case description. Use case masuk aplikasi. Yang pertama, nama use case masuk aplikasi, aktor, pengguna dan admin, deskripsi, pengguna dan admin melakukan login ke aplikasi, normal course. Pertama, pengguna dan admin membuka web aplikasi ini. Kedua, pengguna dan admin melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Ketiga, pengguna dan admin masuk ke halaman utama. Alternate course, pengguna dan admin tidak jadi masuk ke aplikasi. Post condition, pengguna dan admin keluar aplikasi. Selanjutnya pada use case memilih jenis, di mana pertama name use case memilih jenis, aktor pengguna, deskripsi, pengguna memilih ingin menampilkan musik atau film, lalu normal course, pertama pengguna membuka fitur pilih jenis, lalu pengguna memilih musik atau film. Alternate course, pengguna batal memilih, pre-condition, dosen dan mahasiswa masuk web, post-condition, pengguna keluar aplikasi. Lalu, use case memberi rekomendasi. Name use case memberi rekomendasi, aktor admin, deskripsi, admin memberi rekomendasi sesuai dengan jenis dan genre yang diinginkan pengguna. Normal course, pertama pengguna memilih rekomendasi, kedua admin memberi rekomendasi, ketiga pengguna memperoleh rekomendasi. Alternate course, pengguna tidak jadi memilih rekomendasi. Pre-condition, pengguna memilih jenis dan meminta rekomendasi. Push condition, keluar aplikasi. Lalu ada use case menampilkan histori rekomendasi. Name use case menampilkan histori rekomendasi, aktor, pengguna dan admin, deskripsi pengguna maupun admin, memunculkan riwayat pencarian dan memberi rekomendasi yang telah dilakukan. Normal course, pertama pengguna dan admin membuka fitur profil, kedua membuka fitur histori rekomendasi, ketiga memperoleh histori rekomendasi telah dilakukan. Lalu alternate course, pengguna dan admin tidak membuka histori. Pre-condition, pengguna maupun admin masuk ke menu utama. Post-condition, pengguna dan admin keluar aplikasi. Selanjutnya, use case penghapus histori rekomendasi. Name use case menghapus histori rekomendasi, aktor pengguna, deskripsi pengguna menghapus semua histori rekomendasi yang telah diperoleh. Normal course, pertama pengguna membuka fitur pengaturan, kedua pengguna membuka fitur histori rekomendasi yang diperoleh, ketiga pengguna menghapus rekomendasi. Alternate course, pengguna hanya membuka fitur histori. Pre-condition, pengguna membuka fitur histori. Post-condition, pengguna memperoleh histori rekomendasi, lalu pengguna menghapus histori rekomendasi. Yang terakhir, use case logout. Name use case logout, aktor pengguna dan admin, deskripsi pengguna dan admin keluar dari aplikasi. Normal course, pertama pengguna dan admin masuk ke web aplikasi, kedua pengguna dan admin melakukan aktivitas. Alternate course, pre-condition pengguna dan admin masuk web aplikasi, post-condition pengguna dan admin keluar web aplikasi. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka atau interface. Pada tabel ini, pada tabel pertama request ID, pertama prioritas O, deskripsi user melihat fitur-fitur yang telah dibuat. Request ID 2, prioritas M, deskripsi sistem aplikasi ini memerlukan data diri user untuk melakukan registrasi. Request underscore ID 3, prioritas M, deskripsi sistem aplikasi ini memberikan rekomendasi musik maupun film sesuai dengan genre yang dipilih user. Request ID 3.1, prioritas M, deskripsi sistem harus bisa membaca setiap informasi yang dimasukkan oleh user maupun admin. Nah, selanjutnya tampilan masuk. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di dalam tampilan masuk pertama itu ada aplikasi name, ada insert data, ada login application, dan create new account. Nah, selanjutnya pada tampilan utama
ada fitur musik dan fitur film. Baru pada selanjutnya tampilan genre-genre seperti yang digambar, ada ini genre musik, baru selanjutnya ini genre film. Baru pada tampilan rekomendasi, list musik rekomendasi, baru selanjutnya ada list film rekomendasi. Selanjutnya, kebutuhan basis data. Pada tabel ini, tabel pertama request ID 1, prioritas M, deskripsi, sistem aplikasi harus menyimpan data yang dimasukkan ke dalam database. Request ID 1.1, prioritas M, deskripsi, sistem aplikasi harus memproses data yang dimasukkan oleh pengguna. Request ID 2, prioritas M, deskripsi, sistem membutuhkan daftar nama dan kata sandi setiap user yang masuk ke dalam aplikasi. Yang terakhir, request ID 2.1, prioritas M, sistem harus menyimpan hasil rekomendasi dan daftar nama yang akan melakukan promosi. Nah, selanjutnya ada tabel objek dan kelas. Objek pada tabel ini pertama objek ada user, admin, music, film, dan ya atau tidak memiliki ya semua alasan merupakan suatu kelas, begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Selanjutnya ada kelas diagram dengan 4 entitas. Pertama ada pengguna atau user, kedua admin, ketiga musik, keempat film. Untuk user memiliki nama, password, dan nomor telepon, dan juga email. User dapat memilih lagu atau film, memilih genre, dan memilih judul. Kemudian ada admin dengan nama, password, nomor telepon, dan email. Admin dapat merekomendasikan musik maupun film. Kemudian ada musik dengan judul, penyanyi, genre, dan pencipta. Kemudian ada film dengan judul film, pemeran, tahun pembuatan, dan pembuat atau sutradara. Selanjutnya ada sequence diagram. Pertama ada user atau pengguna melakukan registrasi dengan menginput data. Setelah selesai menginput data untuk registrasi dan telah membuat akun, pengguna dapat login dan masuk ke menu utama. Pengguna dapat memilih untuk meminta rekomendasi dia untuk halaman musik ataupun halaman film. Selanjutnya ada admin. Admin dapat langsung login dan masuk ke halaman utama dan menerima permintaan dari pengguna, baik itu dari halaman musik maupun halaman film. Kemudian setelah mendapat permintaan, admin akan memberi rekomendasi baik itu musik maupun film, dan itu akan diterima oleh pengguna setelah meminta rekomendasi dari halaman musik maupun halaman film dan akan ditampilkan ke halaman rekomendasi. Kemudian setelah selesai melakukan permintaan dan telah memperoleh rekomendasi, pengguna atau user dapat langsung keluar dari fitur halaman rekomendasi dan dapat langsung logout. Kemudian sama seperti pengguna, admin juga setelah selesai memberikan rekomendasi dari halaman rekomendasi bisa langsung keluar ke menu utama dan langsung bisa logout. Kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada user dengan atribut nomor telepon, nama, password, dan email. Selanjutnya ada admin
dengan atribut nama, password, email, dan nomor telepon. Ketiga ada musik dengan atribut pencipta, genre, penyanyi, dan judul lagu. Kemudian ada film dengan atribut pemeran, judul film, tahun pembuatan, dan pembuat atau sutradara. Kemudian ada kamus data. Yang pertama pada entitas user dengan atribut nama, nomor telepon, email, dan password. Untuk tipe data, nama dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian email dengan tipe data varchar, password juga dengan tipe data varchar. Kemudian ada tabel admin, entitas admin dengan atribut username atau nama dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian ada email dengan password juga menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel musik dengan field atau atribut judul lagu dengan tipe data varchar sebagai primary key. Kemudian ada pencipta dengan tipe data string. Kemudian ada genre dan penyanyi dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel entitas film dengan field atau atribut judul film dengan tipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada pemeran dengan tipe data string. Kemudian ada tahun pembuatan dan pembuat atau sutradara dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada kebutuhan adaptif. Yang pertama ada dengan prioritas utama, yaitu dalam aplikasi rekomendasi musik dan film ini, pengguna dapat memilih genre musik berdasarkan genre dan jenis yang diinginkan. Yang kedua, dengan prioritas opsional, dengan deskripsi pengeditan kata sandi dan bisa dilakukan oleh pengguna. Yang ketiga, dengan prioritas utama, itu pemberian rekomendasi musik dan film hanya dapat dilakukan oleh pembuat aplikasi. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, dengan prioritas utama, sistem ini akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, dengan prioritas utama, pengguna harus memiliki nama pengguna dan kata sandi untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, dengan prioritas utama juga, pengguna dapat memberikan musik atau film untuk dapat dipromosikan di dalam aplikasi ini. Selanjutnya penutup. Demikian spesifikasi aplikasi rekomendasi musik dan film ini dibuat, yang berguna untuk membantu orang lain untuk menekan musik dan menonton film, dan juga berguna untuk pembuat aplikasi untuk mengembangkan aplikasi ini. Yang selanjutnya ada lampiran. Yang pertama ada executive summary. Pada pengembangan aplikasi dapat memudahkan semua kalangan untuk mendapat rekomendasi musik dan film yang disukai oleh pengguna. Manfaat lain yang dapat kita ambil dari aplikasi ini yaitu dapat menjadi sarana untuk promosi musik atau film dari pengguna aplikasi tersebut. Selanjutnya ada studi kelayakan finansial. Yang pertama ada benefit dengan total 55,750.000. Kemudian ada development cost dengan total 10.650.000. Selanjutnya ada operational cost dengan total 1.250.000. Selanjutnya ada total cost 11.150.000. Kemudian dapat total benefit dan juga total cost yang jumlah menjadi 43.850.000. Kemudian didapat return of investment atau ROI sebesar 121,73%. Kemudian ada break even point yaitu 1,10 years.
Selanjutnya ada estimasi sistem perangkat lunak, yaitu TUFP atau Total Unadjusted Function Point, dan mendapat 428 TUFP. Selanjutnya ada Processing Complexity dan diperoleh 8 total processing complexity-nya. Selanjutnya ada Adjusted Processing Complexity dengan hasil 0,73 dan dapat dibilang itu simple system. Kemudian ada Total Adjustment Function Point dan diperoleh 132,44. Kemudian ada LOC Python 20 dan diperoleh 6248 line of code. Kemudian ada estimation effort dengan effort diperoleh 8% per month. Kemudian ada estimating time dan diperoleh 5,5 bulan atau 5,5 month. Berdasarkan perhitungan estimasi yang dilakukan, dilihat dari segi waktu pembuatan, membutuhkan waktu 5 bulan dengan kapasitas ukuran aplikasi 6.428 line of codes. Sekian presentasi SRS dari kami. Terima kasih.